Halo semuanya, dan selamat datang. Kita semua pasti tahu ya cerita Natal klasik tentang orang Majus dari timur. Mereka yang ngikutin bintang buat nemuin seorang raja yang baru lahir. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik cerita yang kelihatannya simple ini, ada pelajaran yang dalam banget dan mungkin sedikit di luar dugaan? Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, jadi di sini ada teka-teki utamanya. Coba bayangin ya, di satu sisi ada para ahli kitab, para pakar agama di Yerusalem. Di sisi lain ada orang-orang Majus ini, para pencari kebenaran dari negeri yang jauh. Keduanya sama-sama mencari raja yang sama, tapi cara mereka wah beda banget. Nah, lihat deh perbandingannya. Ini benar-benar kontras. Para ahli di Yerusalem itu punya semua data yang benar. Mereka hafal kitab suci, bisa nunjukin Bethlehem di peta dengan akurat. Tapi apa yang mereka lakukan? Gak ada. Mereka tetap diam di tempat. Sementara itu, orang Majus, modal mereka cuma satu, bintang misterius di langit. Sebuah visi yang hidup. Tapi karena itu, mereka rela mempertahankan segalanya, menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Ini dia nih, pertanyaan intinya yang mau kita jawab. Gimana bisa sih punya pengetahuan yang 100% benar malah bikin kita mandek? Sementara sebuah visi yang dinamis, yang mungkin nggak jelas-jelas amat, justru bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal besar. Yuk kita coba pecahin pakai sebuah perumpamaan modern. Anggap aja kita lagi mau pergi ke suatu tempat. Buat sampai ke tujuan, kita bisa pakai dua alat kan? Peta kertas yang konvensional, atau ya aplikasi GPS di HP kita. Keduanya sama-sama berguna, tapi cara kerjanya beda total. Dan ini pas banget buat ngegambarin situasi para ahli sama orang Majus tadi. Peta itu ibarat kitab suci yang dipegang sama para ahli. Isinya akurat, bisa diandalkan, nggak bakal berubah. Peta ini ngasih kita kebenaran yang jadi fondasi, nunjukin tujuan akhirnya di mana, dalam cerita ini ya, Bethlehem. Semua datanya benar dan ada di tangan. Nah, kalau bintang yang diikuti orang Majus itu lebih kayak GPS. Fungsinya ngasih tuntunan yang hidup, yang real time. GPS kan nggak cuma ngasih tahu tujuan akhir, tapi dia nuntun kita di setiap langkah, di setiap tikungan, sepanjang perjalanan. Bimbingannya itu personal dan dinamis banget. Kutipan ini, wah, jujur usuk banget ya. Ini jadi tantangan buat kita semua. Apa kita cuma puas megang peta kebenaran, tapi lupa buat mencari dan ngikutin GPS-nya, tuntunan Tuhan yang hidup, yang seger, yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Eits, tapi ceritanya jadi lebih seru di sini. Ternyata bahkan orang yang punya GPS pun bisa salah jalan loh. Orang Majus ini walaupun udah ngikutin bintang, mereka sempat bikin satu kesalahan fatal. Kenapa? Karena mereka pakai logika mereka sendiri. Ini manusiawi banget kan? Coba deh kalau kita cari raja orang Yahudi, kita bakal pergi kemana? Ya pastilah ke ibu kota, Yerusalem, pusat kekuasaan. Logis banget. Tapi pas mereka belok ke Yerusalem karena ngikutin logika mereka, apa yang terjadi? Bintangnya hilang, GPS-nya mati, tuntunan yang hidup itu berhenti seketika. Jadi alur perjalanannya tuh jelas banget. Awalnya mereka pakai GPS surgawi. Terus, logikan manusia bawa mereka ke jalan buntu di Yerusalem dan GPS-nya mati. Nah, disitulah mereka butuh peta, pengetahuan dari kitab suci, buat benerin arah mereka lagi ke Bethlehem. Dan yang kerennya, begitu mereka keluar dari Yerusalem, kembali ke jalan yang benar, bintangnya muncul lagi. Jalan memutar mereka itu ada harganya, dan mahal. Mereka bukan cuma kehilangan tuntunan Tuhan untuk sementara, tapi pertanyaan mereka di istana itu bikin Raja Herodes jadi parno, yang akhirnya berujung ke tragedi pembantaian anak-anak di Bethlehem. Ini pengingat yang serius banget ya, tentang bahayanya kalau kita lebih ngandelin pikiran sendiri daripada tuntunan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar. Metafora ini ternyata berkembang. Ceritanya nggak berhenti di satu bintang yang menuntun ke satu pribadi aja. Tapi prinsipnya adalah tentang reproduksi. Satu bintang yang menuntun ke kelahiran banyak bintang-bintang baru. Jadi, poin utamanya gini. Tujuan tuntunan ilahi itu bukan cuma supaya kita nemuin Kristus buat diri kita sendiri, bukan. Tujuannya adalah supaya kita setelah nemuin Dia bisa jadi terang, jadi bintang yang bersinar, yang nantinya bisa nuntun orang lain yang masih dalam gelap buat nemuin Dia juga. Terus di mana kita bisa nemuin bintang-bintang ini sekarang? Ya, mereka nggak ada di langit. Mereka ada di sekitar kita, di dalam komunitas kita. Mereka adalah orang-orang yang punya hubungan pribadi yang nyata dan hidup dengan Tuhan. Yang cahayanya itu bisa nuntun kita jadi lebih dekat sama Dia. Persis seperti yang dinubuatkan di kitab Daniel.
Nah, ini yang paling penting. Pertanyaan paling praktisnya, gimana caranya supaya kita bisa jadi salah satu dari bintang-bintang yang bersinar itu? Gimana caranya kita beralih dari cuma punya peta, jadi punya GPS batin yang aktif? Caranya sebenarnya dijelasin dengan simpel. Kita mulai dengan peta, yaitu firman Tuhan. Kita harus benar-benar perhatiin itu, fokus sama itu, seolah-olah itu satu-satunya lampu di ruangan yang gelap gulita. Kalau kita lakuin ini dengan sungguh-sungguh, nanti ada hasilnya. Bintang pagi, yaitu Kristus sendiri, bakal terbit di dalam hati kita, menerangi kita dari dalam dengan kehadirannya yang hidup. Tapi tentu saja ada peringatan penting. Sama kayak ada bintang sejati yang jadi penuntun, ada juga yang namanya bintang-bintang sesat. Bintang sejati itu stabil, kokoh dalam kebenaran, dan tujuannya bawa orang ke jalan yang benar. Sebaliknya, bintang sesat itu nggak punya pijakan, gampang berubah ngikutin tren, dan ujung-ujungnya malah bikin orang nyasar. Penting banget buat kita bisa bedain keduanya. Jadi, setelah pembahasan kita ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Dalam perjalanan hidup kamu, apa yang jadi peta kamu? Dasar kebenaran yang gak akan berubah. Dan yang lebih penting lagi, apa yang jadi bintang kamu? Tuntunan Tuhan yang hidup dan segar yang kamu ikuti setiap hari. Punya keduanya dan tahu cara keduanya bekerja sama, itulah kunci untuk menemukan dan tetap berada di jalan yang benar.